Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Laura Mailani dengan NPM 215061071. Jadi ini adalah tugas akhir dari praktikum judul pertama, yaitu praktikum jaringan komputer. Nah, tugasnya itu saya disuruh untuk mendokumentasikan dari pengerjaan basic switch and device configuration dengan instruksi yang telah disediakan pada modul. Oke, di sini dapat dilihat ini adalah topologi dari jaringan yang akan dibuat, di mana di sini terdapat dua switch, yaitu dengan nama S1 dan S2. Kemudian ada dua PC, yaitu PC A dan PC B, di mana PC A ini dan switch 1 terhubung dengan menggunakan flash Ethernet 0/6, kemudian PC B ini ke switch 2 ini menggunakan flash Ethernet 0/18, dan antar switch ini menggunakan flash Ethernet 0/1. Oke, di sini juga tertampil nama-nama device-nya dan nama interface-nya dan IP address juga dan tentunya subnet hostnya. Oke, langkah pertama adalah kita buat terlebih dahulu mengenai topologi dari jaringan. Ini kita menggunakan switch, yaitu switch 2960. Nih, ini ya, keterangannya. Switch 2960. Oke, kita juga menggunakan PC, gitu. PC dan PC A dan PC B. PC A, ini PC B. Oke, jadi kita hubungkan ke kabelnya. Kita menggunakan Ethernet. Oke. Antar PC dengan switch ini menggunakan kabel chopper straight straw. Flash Ethernet 0. Ini tadi topologinya ke flash Ethernet 0. Oke, ini sama. Ini flash Ethernet 0/18. Oke, kita rapihkan sedikit. Oke, kemudian kabel untuk antar switch itu menggunakan yang garis putus-putus itu crossover. Ini 0/1. Oke, sudah. Selanjutnya itu setup internet topologi kita. Konektan dua switch, udah ya udah dilakukan. Kemudian konektan PC sudah. Kita lanjut yang ada merah-merahnya. Merah-merah. Oke, kita masuk ke step 3, di mana di sini untuk mengkonfigurasi dan verifikasi basic switch setting. Yang pertama tuh console switch itu enter the global configuration mode. Nah, itu pasti sebelum ke global configuration mode itu kita pasti ke user access. Apakah sudah tertampil CLI dan emitter? Kita ikutin sesuai perintahnya, enable. Oke. Nah, ini kan masuk ke user, kan kalau user access itu ada tanda lebih dari ini kan. Kalau enable ini masuk ke apa sih namanya, privilege, masuk ke privilege. Kemudian kita kan diperintahkan untuk masuk ke global configuration, itu berarti kita ke configure terminal. Oke, kita sudah masuk ke configure terminal.
Konfigur terminal ini ditandai dengan ada tanda pagar. Nah, ini dia global configuration. Kita sudah sampai di sini, kemudian kita harus memberikan nama untuk switch 0 ini dengan nama S1, atau switch 1. Dengan cara kita mengetikkan hostname, kemudian ketik nama S1. Oke, nah kode ini atau perintah ini berhasil ditandai dengan sudah berubah ya, nama yang tadi awalnya switch config pagar berubah jadi S1 config pagar. Oke, kemudian kita untuk mengset ini itu menggunakan no IP domain. Oke, jadi dengan mengatur no IP domain lookup ini tuh kita menonaktifkan perintah untuk domain name system DNS ini. Jadi tuh yang saya baca tuh jadi kayak tidak kebingungan atas menerjemahkan dari nama hostname-nya gitu. Pokoknya dia menonaktifkan dari domain name system ini. Oke, selanjutnya kita itu membuat password untuk privilege access. Dan dengan menggunakan pass, kemudian Cisco-nya untuk password, untuk masuk ke konsol, ya, line konsol gitu. Oke, langkahnya dengan cara kita ketik enable record pass. Nah, jadi pass ini adalah passwordnya. Oke, kita masuk ke line console. Nah, kenapa ini line console ini waktu praktikum saya bertanya tentang ini karena dia tuh kayak port port apa ya port utama lah gitu. Ketika kabel Ethernet ini terhubung, jadi dia menggunakan line console 0. Oke, kemudian kita masukkan passwordnya. Password kita menggunakan kata Cisco. Kemudian kita ketik login. Jadi kalau kenapa menggunakan login itu benar-benar menyimpan password dari Cisco-nya untuk masuk ke line konsol ini gitu. Jadi biar tidak hilang. Jadi ketika kita tidak menggunakan kode atau perintah login ini, maka perintah yang kita telah masukkan itu tidak akan tersimpan. Oke, kita langsung keluar aja, exit sesuai dengan perintahnya. Kemudian kita masuk ke configure dan enable SVI, VLAN-nya. Jadi kita masuk ke interface VLAN 1. Oke, nah kenapa saya mengatakan kita telah masuk ke interface VLAN 1 ditandai dengan adanya penambahan kata itu setelah config ada strip kemudian if itu maksudnya interface. Oke, sudah. Kemudian kita masukin IP address yaitu IP address 192.168.1.1. Kenapa 1.1.1? Karena switch 1 ini kan memiliki IP address-nya ini. Ya, kita tulis subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, setelah kita buat. Oke, selanjutnya kita mengaktifkan dari interface VLAN 1 ini dengan cara no shutdown. Oke, selanjutnya kita diperintahkan untuk login MOTD, login banner MOTD. Yang mana itu adalah message of the day. Jadi kayak kita memberikan suatu pesan gitu. Oke, selanjutnya kita keluar terlebih dahulu. Exit. Oke, kita sudah di dalam global konfigurasi kembali. Kemudian kita tinggal mematikan banner MOTD. Kemudian tanda pagar. Kemudian saya berikan tugas akhir. Telkom judul satu sudah dibuat.
Ya, saya tambahin lagi dengan pagar. Ya, ya. Sebenarnya tanda pagar ini tuh boleh kita ganti menggunakan tanda petik ataupun yang lainnya, asalkan konsisten. Itu di awal, setelah kata MOTG, kemudian tanda yang akan kita masukkan, karakter yang kita masukkan, kemudian akhir dari kalimat yang akan kita inputkan. Oke, kita enter aja langsung, kemudian kita keluar exit. Oke, kita masuk ke dalam user privilege. Privilege, kita mau privilege, kemudian untuk menyimpan semua yang telah kita masukkan, kode-kodenya, perintah-perintahnya, itu dengan cara copy running config startup. Oke, ini langsung enter aja. Oke, ini perintah huruf H nih untuk menampilkan dari konfigurasi yang telah dilakukan itu dengan cara show running config. Oke, ini dapat dilihat hostname-nya tuh S1, kemudian enable secret dari password kita tadi tuh apa ya? Ini kalau nggak salah harusnya kelas ya. Kita enter lagi untuk melihat nomornya. Ini informasi-informasi dari interface space Ethernet yang ada di switch 1. Ini interface VLAN-nya, kemudian ada informasi mengenai IP address. Nah, ini tadi ada MOTD, Message of the Day, yang saya tuliskan itu tugas akhir waktu menjalankan judul 1 sedang dibuat. Oke, berarti berhasil ya. Ini line console nolnya, passwordnya cheesecall untuk login. Oke, oke. Hasil sampai di switch 1, no IP domain up. Nih ada juga ya, sesuai di sini. Oke, di sini juga ada perintah untuk menampilkan versi dari iOS. Itu dengan cara show version. Show version. Ini flash system image file is. Kita cari system email system image file is. Nah, ini dia. C2960. Sama ya? Sama. Ini dia modelnya. Switch 1, port 26, modelnya WSC 2960. Ini versinya 15.0. Kemudian SW image-nya. Oke, kemudian menunjukkan status yang terkoneksi dengan cara show ID interface brief. Nah, ini dapat dilihat ya. Base Ethernet 0/1 up, kemudian down, kemudian yang up lagi tuh 6. Ini VLAN-nya up. Nah, kenapa demikian? Karena di base Ethernet 0/1 ini kan switch-nya digunakan untuk menghubungi antar switch isi ini. Kan? Kemudian yang base Ethernet 0/6 kan isi dengan switch satunya. Oke, ini belum sembuh ya. Ini S1. Ini isi A. Ini S2. PCB. Kayak gitu. Oke, sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya saya akan mengatur di switch 2. Data CLI sama langkahnya. Saya masuk ke enable privilege, kemudian saya masuk ke configure terminal. Kemudian saya mengubah namanya host name S2. Oke, ini setelah itu no IP domain, ada stripnya ya, no IP domain lookup. Ada strip domain lookup. Oke, selanjutnya itu kita membuat password secret itu
enable secret. Oh iya, setahu saya itu secret sama password itu berbeda. Tapi saya lupa kayak apa yang benar-benar beda. Tapi waktu saya set itu dan password dan secret itu berbeda ketika saya menjalankan tugas di jaringan komputer lain. Itu pokoknya sesuatu yang berbeda. Nanti cari info lagi. Oke, ini kodenya, passwordnya. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke line console 0. Kemudian kita berikan sebuah password, yaitu yes. Kita login, kemudian kita exit. Supaya passwordnya ini tersimpan gitu ya. Kemudian kita masuk ke interface VLAN 1. Kemudian kita set IP address-nya 192.168.1 switch 2.1.2. Kemudian 255.255.255.2. Oke, sudah diatur dari IP untuk VLAN-nya. Selanjutnya kita mau untuk aktifkan dari VLAN 1 ini dengan cara no down. Oke. Selanjutnya kalau diikutin perintah itu kembali, kita untuk memberikan sebuah pesan dengan cara dengan tempat gigi Anda pada. Oke. Selanjutnya kita untuk menyimpan begitu ya dari yang kita lakukan, perintah-perintah yang kita masukkan itu dengan cara copy dan copy run eh, copy running salah ya, harusnya keluar dulu. Keluar. Exit. Kita masuk ke privilege, kemudian kita copy running config. Oke, telah berhasil dikonfigurasi. Kemudian langkah selanjutnya itu kita untuk melihat apakah sudah berhasil dengan cara so running config. Oke, ini dia udah secret, sudah melalui domain lookup, sudah peserta. Nih, di VLAN 1 ada IP-nya sudah di-set. Kemudian tugas akhir hampir selesai. Itu adalah message of the day yang saya lakukan. Bisa buat. Oke. Selanjutnya itu ada perintah seperti so version. Ini untuk melihat versinya tadi ya, yang di yang di sistem image files. Nah, di sini ada kayak tabel gitu, switchnya, portnya, modelnya, segala macamnya. Kemudian kita untuk cek status dari konektivitas interface yang ada. Gitu. Itu dengan cara so ID interface brief. Nih, versi Ethernet 0/1 itu aktif karena kita kan masuk pakai Ethernet itu kan yang 0/1 itu ke versi Ethernet 0/1 yang atas switch. Kemudian switch yang 18 nya juga hidup karena kita mencolokkan gitu ya dari PCB ke switch 2. Kemudian VLAN ini aktif karena kita tadi menggunakan perintah no shutdown. Oke, kita keluar kembali. Nah, ini kita coba yang tadi ya. Nih, user access verification. Ini langkah pertama kita untuk masuk ke user access. Dengan cara tadi itu passwordnya kelas. Salah, Cisco. Oke, salah. Passwordnya adalah Cisco. Kemudian kalau enable untuk privilege, itu baru kelas. Oke, kita coba juga di switch 1 ya.
dengan cara reset access call. Kemudian enable untuk masuk ke privilege menggunakan passwordnya class. Oke, berhasil sampai di sini. Nah, di sini ini belum kita atur ya, dari IP-nya kalau nggak salah. Ya, memang belum, bukan kalau nggak salah, memang belum diatur. PCR itu 1.10. Ini kan kita menggunakan password Ethernet 0 ya. Jadi kita masuk ya 192.168.1.10. Oke. Selanjutnya PCB. 192.168.1.11. Oke, sudah. Coba kita ke desktop, kemudian kita ke command prompt, kemudian kita ping PCA 192.168.1.10. Oke, dia sudah mereplay. Artinya, PCB dan PCA ini itu saling terkoneksi. Dibuktikan dengan adanya balasan reply from nih. Reply from, jadi ada balasan dari PCA. Kemudian, oh ya, kita sekaligus jawab pesan ya. Oh, jawab pesan, jawab pertanyaan dari modul ini. Eh, Mengapa kesetaraan penukar ini aktif pada switch up dan ada yang down? Nah, kenapa ada yang up dan ada yang down? Tentu saja itu di pengaturan kita tadi. Kenapa? Nah, nih, sesuai di sini ya. Kan tadi di sini di A ke switch 1 itu kita menggunakan menggunakan fase Ethernet 0. Jadi 0 ini tuh aktif. Kemudian di sini kita menggunakan fase Ethernet 0/6. Jadi ini aktif karena kita saling dihubungkan menggunakan kabel, jadi langsung aktif. Kemudian di sini itu juga sama, dia menggunakan fase Ethernet 0 dan pada switchnya itu fase Ethernet 0/18 dan atas switch ini fase Ethernet 0/1 yang dia itu langsung aktif dan karena dihubungkan menggunakan kabel. Dan tadi kan kita udah lihat ya, pada VLAN 1 itu juga aktif. Kenapa? Karena kita mau set IP address-nya, kemudian subnet mask-nya, dan kita atur menggunakan null shutdown itu untuk mengaktifkan dari VLAN-nya, interface VLAN 1-nya. Dan ping from stand between the PC. Nah, ketika tadi kan kita sudah mencoba ya PCB ke PCA, dia itu mendapatkan sebuah balasan yang artinya ini saling terkoneksi. Karena kita sudah menggunakan switch sebagai penghubungnya antar PC ini. Kemudian kita pilih juga untuk switch-nya, yaitu 192.168.1.1. Kalau nggak salah. Ini switch satunya. Oke, kita lihat dulu yang pertama request timeout, kemudian ketiga itu dari play. Kenapa sih ada RTO-nya atau request timeout ini? Karena kayak apa ya? Si PCB ini masih mencari-cari terlebih dahulu gitu. Jadi yang pertama tuh jadinya akan tertentu request timeout, kemudian yang terakhirnya setelah ditemukan dia akan mereplay. Nah, ketika kita mengetikkan perintah yang sama untuk kedua kalinya, maka dia langsung replay gitu. Kemudian kita menggunakan ping untuk switch 2 S2 192.168.1.2. Pasti request timeout juga. Nih, ya kan, dari request timeout, kemudian tiganya nanti reply. Oke, yang artinya pada PC2 ini berhasil ya. Kemudian kita ke PCA. Oke, ini IP address-nya sudah diatur, kemudian kita masuk ke desktop, kemudian kita masuk ke command prompt, dan kita ketik ping 192.168.1.1 ini untuk switch 1. Dia pasti
request time out terlebih dulu, kemudian nanti ketika replay. Oke. Kemudian kita perintahkan lagi yang hal yang sama, typing yang sama, dia maka langsung reply. Kemudian kita ke switch 2. Ini request timeout, kemudian ada reply-nya 3. Oke, yang sama, dia langsung reply. Karena kan tadi dia ibaratnya kayak masih kebingungan gitu. Ketika sudah tahu ya, sudah tinggal reply aja. Artinya ini terkoneksi. Jadi tidak apa jika yang pertama itu ada keluarnya request timeout. Kemudian yang terakhir itu untuk PCB 11. Dia langsung reply. Oke, dan akhirnya ini berhasil. Coba kita melakukan ping di sini apakah bisa ping pingnya harus di privilege atau configure ya? Kita coba. Ini kita tunggu. Bener kok. Di privilege. Sukses. Nih suksesnya tuh 60% dari 3/5 begitu. Kita ulang lagi. Nah, requestnya 100%. Sama. Oke. Ini artinya switch 1 berhasil ya. Coba kita pakai PCA tadi 10. Nah, langsung berhasil. Kemudian PCB ini tadi 11. Oke, sukses semua. Switch 1 berhasil juga. Kita cek di switch 2. Ping 192.168.1.1. Oke, berhasil. Kemudian 10. Berhasil juga. Kemudian 11. PCB. Oke, berhasil juga. Oke. Mungkin sekian penjelasan dan dokumentasi dari saya mengenai basic switch and device configuration. Dan menggunakan dua switch, yaitu tipe 2960 dan PCB untuk PCA dan PCB. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.